semuanya, ketemu lagi sama aku Stefani Bella. Nah, di sini aku nggak sendirian nih, aku ditemenin sama teman aku. Semuanya. Ya, di sini kita akan membahas terkait materi perdagangan internasional. Ayo ikut kita mempelajari tentang materi perdagangan internasional. Oke, sebelum kita masuk ke materi, ada yang tahu nggak apa sih itu perdagangan internasional? Ada yang tahu? Kegiatan jual beli antar negara, Bu. Oke, benar sekali bahwa perdagangan internasional adalah kegiatan jual beli barang atau jasa yang dilakukan antar negara atau biasa disebut dengan kegiatan ekspor dan impor. Apa sih kegiatan ekspor dan impor itu? Jadi, kegiatan ekspor itu adalah aktivitas menjual barang atau jasa dari suatu negara ke negara yang lain. Sedangkan kegiatan impor itu adalah aktivitas membeli barang atau jasa dari suatu negara. Nah, tadi kan di perdagangan internasional ada dua kegiatan ya, ada ekspor dan ada impor. Nah, misalkan kalian adalah seorang produsen dalam negeri, ada kegiatan impor yaitu pemerintah melakukan membeli barang dari luar negeri, di mana barang tersebut sama nih seperti yang kalian produksi. Apa yang terjadi sama barang-barang kalian? Ayo, apa yang terjadi? Banyak ya, nggak aku dong, Wah, Bu. saya kalah saing, Bu. Ya, betul sekali. Barang-barang yang kalian produksi akan kalah saing, nggak bisa bersaing kan sama produk-produk impor. Nah, gimana ya biar produk kalian tuh bisa bersaing dengan produk-produk impor yang lainnya? Ada yang tahu? Jangan impornya impor dikit aja, yang boleh impor. Ya, betul sekali. Dengan cara membuat kuota impor itu membatasi apa aja sih yang boleh masuk ke negara Indonesia, berapa banyaknya, agar apa? Agar kalian sebagai produsen dalam negeri itu dapat bersaing. Nah, hal ini merupakan salah satu kebijakan dari perdagangan internasional. Nah, saat ini kita masuk ke materi perdagangan internasional. Nah, kenapa perlu adanya perdagangan internasional? Sebenarnya apa sih manfaat perdagangan internasional itu bagi suatu negara? Nah, yang pertama itu adalah terjalinnya persahabatan antar negara. Jadi, perdagangan internasional itu melibatkan antara dua negara atau lebih, sehingga itu bisa memicu adanya hubungan antara negara tersebut. Nah, hubungan tersebut itu bisa menyebabkan suatu negara itu menjadi saling akrab dan saling membantu, sehingga dapat terjalinnya sebuah persahabatan. Lalu yang kedua adalah pendapatan negara itu bisa bertambah. Nah, pendapatan negara bisa bertambah itu berkaitan dengan adanya devisa negara. Devisa sendiri itu merupakan sebuah alat pembayaran atau transaksi dalam perdagangan internasional. Lalu yang ketiga, yaitu dapat terpenuhinya kebutuhan. Jadi, setiap negara itu dapat memenuhi kebutuhan dari negaranya dari negara lain karena negaranya sendiri itu tidak bisa memenuhi atau tidak bisa memproduksi barang yang dibutuhkan. Nah, selain itu, barang yang ditawarkan oleh negara lain itu juga lebih beragam dan juga harganya itu lebih terjangkau dibanding jika negara tersebut itu memproduksi atau membuat barang sendiri. Lalu yang keempat, adanya pertukaran teknologi. Nah, suatu negara itu dapat mengimpor teknologi yang tidak bisa atau belum bisa diproduksi oleh negara itu sendiri. Nah, sebagai contoh itu bisa mesin atau mungkin bisa alat modern. Nah, setiap negara itu juga dapat mempelajari teknik atau teknologi dari negara-negara tersebut yang lebih modern dan juga lebih maju. Kita akan belajar mengenai macam-macam perdagangan internasional. Yang pertama yaitu ada perdagangan internasional bilateral. Jadi, perdagangan internasional bilateral yaitu perdagangan yang dilakukan oleh dua negara. Sebagai contoh yaitu perdagangan internasional antara negara Indonesia dan juga Jepang. Lalu yang kedua ada perdagangan regional. Nah, perdagangan regional itu merupakan perdagangan internasional yang dilakukan oleh satu negara atau lebih pada kawasan yang sama. Sebagai contoh, itu pada kawasan ASEAN. Nah, itu ada terjadi perdagangan internasional antara Indonesia dengan Malaysia, Thailand, Filipina, dan juga yang lain yang berada di ASEAN. Lalu yang ketiga ada perdagangan internasional multilateral.
Nah, perdagangan internasional multilateral itu merupakan perdagangan internasional yang dilakukan oleh banyak negara tanpa ada batasan kawasan tertentu. Nah, yang terakhir, macam perdagangan internasional yaitu perdagangan internasional antar regional. Perdagangan internasional antar regional merupakan perdagangan internasional yang dilakukan oleh suatu kawasan dengan kawasan yang lain. Sebagai contoh yaitu pada kawasan ASEAN dan juga dengan kawasan MII atau Eropa. Oke, sebelum kita masuki ke materi kebijakan perdagangan internasional, ada pertanyaan nih. Mengapa kebijakan perdagangan internasional itu dibuat? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Oke, kita jawab bareng-bareng, oke? Jadi, tujuannya dibuatnya kebijakan perdagangan internasional itu untuk apa? Yaitu untuk melindungi produksi dalam negeri agar dapat bersaing dengan produk-produk impor yang lainnya. Nah, kebijakan perdagangan internasional itu dibagi menjadi dua bidang. Ada di bidang ekspor dan di bidang impor. Nah, selanjutnya kita bahas di kebijakan perdagangan internasional di bidang ekspor. Ada apa aja sih? Nah, ada 6 kebijakan di bidang ekspor. Yang pertama ada premi, selanjutnya ada diskriminasi harga, ada dumping, ada larangan ekspor, subsidi, dan yang terakhir ada kuota ekspor. Oke, selanjutnya ada kebijakan di bidang impor. Apa aja sih? Ada tarif dan bea masuk, ada kuota impor, yang ketiga ada larangan impor, yang terakhir ada subsidi. Oke, selanjutnya kita masuk ke kebijakan di bidang ekspor. Apa aja sih penjelasannya? Ayo ikut aku. Yang pertama ada premi. Ada yang tahu premi itu apa? Jadi, premi adalah penambahan dana kepada produsen yang telah melebihi target ekspor dari pemerintah. Nah, seperti apa sih contohnya? Pembayaran tunai, potongan pajak, akses ke sumber daya, dan layanan-layanan yang lainnya. Gunanya untuk apa? Untuk membantu para produsen dalam negeri agar ekspornya itu bisa lebih berkualitas dan mencakup pasar yang lebih luas. Selanjutnya ada diskriminasi harga. Jadi, diskriminasi harga adalah penetapan harga yang berbeda pada dua negara atau lebih kepada komunitas yang sama. Contohnya seperti Indonesia menetapkan harga yang berbeda pada kopi untuk negara Amerika dan negara India. Nah, untuk Amerika dia menetapkan harga yang lebih tinggi. Karena apa? Karena masyarakat Amerika itu lebih suka kopi dibandingkan dengan masyarakat yang ada di India. Selanjutnya ada dumping. Nah, kebijakan dumping ini adalah penetapan harga yang lebih rendah untuk negara lain dibandingkan negaranya sendiri. Misalnya seperti di Jepang kan ada penghasil HP ya teman-teman. Nah, Jepang itu mengirimkan atau menjual HP ke negara lain dengan harga yang lebih rendah dibandingkan harga jual di negaranya sendiri. Nah, dumping ini tuh nggak berlaku ya teman-teman untuk di Indonesia. Nah, ini sebagai contoh yaitu adalah adanya penjualan mobil dari Jepang di Indonesia. Pasti kan kalian sudah banyak melihat adanya produk mobil dari Jepang yang diperjualbelikan di Indonesia. Nah, penjualan mobil itu yang dari Jepang tersebut itu di Indonesia dibanderol dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan harga yang dijual di Jepang sendiri. Itu jadi kebijakan dumping itu merupakan kebijakan penetapan harga yang mana harga jual di luar negeri itu lebih murah dibandingkan harga yang ditetapkan di dalam negerinya sendiri. Ada larangan ekspor. Nah, larangan ekspor ini tercantum di Permendak nomor 22 tahun 2023 tentang barang yang dilarang ekspor. Nah, apa aja sih barang yang dilarang ekspor? Nah, salah dua contohnya itu kayak ini. Di sini ada pupuk mineral atau pupuk subsidi. Nah, yang di sini itu ada karet alam. Ya teman-teman, itu dilarang diekspor, oke? Nah, nggak cuman dua contoh ini aja. Yaitu Erlangga Hartarto itu menyampaikan jangka waktu larangan ekspor pada
Nah, dapat dilihat di video ini, itu adalah Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yang menyampaikan jangka waktu larangan ekspor Jangka minyak waktu goreng pelarangan di tentu Indonesia. sampai minyak goreng di masyarakat bisa menyentuh harga yang ditargetkan, yaitu 14.000 secara per liter yang merata di seluruh wilayah Indonesia. Mengenai kebijakan ekspor. Sekarang kita akan belajar mengenai kebijakan impor. Apa saja kebijakan impor itu? Yang pertama yaitu tarif atau bea masuk. Tarif merupakan pajak yang ditetapkan pada harga barang impor. Tarif akan diberlakukan apabila harga pasar lebih rendah dari harga domestik. Nah, tujuan dari tarif ini adalah sebagai bentuk proteksi atau melindungi produsen dalam negeri Nah, nggak cuma 2 contoh ini aja. Nah, contohnya ada di bidang kehutanan dengan kode pos atau kode HS-nya 14.01 dengan klasifikasi yaitu bahan nabati yang jenis atau terutama dipakai untuk anyam-anyaman, misalnya seperti bambu, rotan, buluh, dan sebagainya. Ada juga kayu kasar yang dihilangkan kulit atau kayu gubalnya maupun tidak. Nah, selanjutnya ada di bidang pertanian dengan kode HS 40.01. Nah, apa aja sih? Sepertinya karet alam, balata, getah perca, dan lain sebagainya. Ada juga pupuk subsidi dengan kode HS 31.02 dengan klasifikasi pupuk mineral atau kimia yang mengandung nitrogen. Selanjutnya ada di bidang pertambangan, itu seperti ada bentonit, ada tanah liat tahan api, dan sebagainya. Ada juga barang cagar budaya dengan kode HS 97.05. Ada juga sisa dan scrap logam. Itu tadi adalah barang-barang yang dilarang ekspor menurut Permendak nomor 22 tahun 2023. Jadi teman-teman, kalau misalnya jadi seorang eksportir, kalian juga harus tahu ya barang apa yang nggak boleh diekspor. Seperti itu. Oke, selanjutnya ada subsidi. Nah, subsidi ini tuh contohnya seperti pengurangan pajak atau memberikan bantuan secara langsung. Nah, harapannya apa? Harapannya dengan memberikan bantuan dan pengurangan pajak, para eksportir akan lebih mudah untuk melakukan kegiatan ekspor mereka, sehingga ekspor mereka tidak hanya mencakup di satu negara saja, tapi bisa mencakup ke negara yang lainnya, serta kualitas yang mereka hasilkan akan lebih baik. Selanjutnya ada kuota ekspor. Nah, contohnya seperti membatasi kuota ekspor timah mentah diganti dengan timah yang telah diolah. Karena apa? Harga timah yang sudah diolah akan lebih tinggi dibandingkan dengan harga timah yang masih mentah.